Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan. Dimanapun Anda berada, saya percaya kebaikan, kemurahan, kasih sayang, dan berkat Tuhan melimpah bagi kita anak-anaknya. Kembali bersama dengan saya Pendeta Dr. Hanas Getia dalam program Rem Ministry. Kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang pasti membuat kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Posisi seseorang menentukan siapa dirinya sebenarnya. Ketika seseorang memilih untuk menjadi percaya kepada Yesus Kristus, maka orang tersebut menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Setiap orang yang menaruh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, posisinya menjadi berbahagia atau diberkati. Mazmur 40 ayat 5 berkata, berbahagialah, artinya beruntung, diberkati orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kesombongan. Jadi setiap orang percaya atau anak-anak Allah posisinya diberkati, berbahagia, atau disebut possessions blessed. Siapa yang dimaksudkan berada dalam posisi diberkati atau possession blessed? Jawabannya kita orang percaya yang adalah anak-anak Allah. Tema renungan kita saat ini adalah possession blessed, posisi diberkati. Tema renungan ini merupakan dua seri, dan saat ini kita memasuki seri yang pertama. Position blessed. Hal pertama yang harus kita pahami adalah posisi diberkati karena kita sama-sama hidup beriman. Kita yang beriman kepada Yesus Kristus ditakdirkan untuk diberkati seperti Abraham diberkati karena beriman kepada Tuhan. Galatia 3 ayat 9 berkata, jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Abraham diberkati karena beriman kepada Yahweh. Maka kita yang beriman kepada Yahweh atau Yesus Kristus juga pasti diberkati. Kita yang beriman kepada Yesus Kristus ditakdirkan untuk diberkati karena beribadah kepada Tuhan. Mazmur 118 ayat 26 berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Kita yang menyembah atau beribadah, mengabdikan hidup kepada Kristus ditakdirkan atau ditentukan diberkati. Kita yang beriman kepada Yesus Kristus ditakdirkan untuk diberkati karena mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kita yang sangat bergantung atau berharap penuh hanya kepada Yesus Kristus, yang adalah sumber berkat, pasti diberkati. Setidaknya ada 7 kepastian tentang berkat. Pertama, kita diberkati dalam keluarga. Kedua, kita diberkati dengan makanan. Ketiga, kita diberkati dalam bisnis apapun. Keempat, kita diberkati di tempat manapun. Kelima, kita diberkati untuk keturunan. Keenam, kita diberkati di mana saja kita berdomisili atau tinggal. Ketujuh, kita diberkati dalam perjalanan kemanapun. Umat Allah yang diberkati Tuhan, kita diberkati dalam keluarga. Amsal 5 ayat 18 berkata, diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Biarlah orang yang muda menikah agar tidak terbakar oleh nafsu. Biarlah orang yang sudah menikah bersenang-senang dengan istrinya sendiri, dan hendaklah ia menyayanginya dengan sungguh-sungguh. Bukan saja karena perempuan itu adalah istrinya yang dipilihnya sendiri, dan karena itu sudah sepatutnya merasa senang dengan pilihannya sendiri, melainkan karena ia adalah istri yang ditetapkan oleh Allah.
Kita diberkati dengan makanan. Ulangan 28 ayat yang kelima berkata, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Bakul dan tempat adonan sangat terkait dengan makanan. Tuhan memberikan persediaan makanan untuk dimakan, artinya Tuhan memberkati kebutuhan primer kita. Kita diberkati dalam bisnis apapun. Ulangan 28 ayat 4 bagian B berkata, diberkatilah hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu, bumi yang dikelola dan hewan yang diternak, menunjukkan pada pekerjaan atau bisnis. Ketika bisnis tersebut dikerjakan dengan baik, maka Tuhan memberkati atau dibuat Tuhan berhasil. Kita diberkati di tempat manapun. Ulangan 28 ayat 3 berkata, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Ketika kita di kota atau di ladang, di mana saja kita berada tetap diberkati. Umumnya orang selalu berpikir untuk pergi ke kota jika sukses secara finansial dan tinggal di sana untuk bekerja. Dan pekerjaan di ladang dianggap kurang menjanjikan. Namun berkat Tuhan bukan ditentukan oleh tempat, tetapi oleh kehadirannya atau kedaulatannya atas apa saja yang kita kerjakan. Kita diberkati untuk keturunan. Ulangan 28 ayat 4 bagian A berkata, diberkatilah buah kandunganmu. Kandungan istri kita diberkati. Suatu hal yang sangat diharapkan oleh setiap orang yang berumah tangga. Ada orang yang sangat mengharapkan istrinya mengandung, namun juga belum, bahkan sampai meninggal tidak mengandung. Jadi ketika seseorang hamil, itu berkat yang luar biasa bagi keluarga. Kita diberkati di mana saja kita berdomisili atau tinggal. Mazmur 118 ayat 26 berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Alkitab menyatakan bahwa kita diberkati karena beriman kepada Tuhan dan selalu bersekutu dengan Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya kita harus teguh beriman kepada Yesus Kristus dan selalu menjaga persekutuan yang erat dengan Tuhan. Kita diberkati dalam perjalanan kemanapun. Ulangan 28 ayat 6 berkata, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Kita diberkati kemanapun kita pergi. Saat keluar rumah dan kembali ke rumah diberkati Tuhan. Karena Tuhanlah yang memimpin kita kemanapun kita melayani atau bekerja. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, luar biasa. Position blessed. Pertama, posisi diberkati karena kita sama-sama hidup beriman. Yang kedua, posisi diberkati karena kita sama-sama hidup rukun. Kita yang hidup rukun menjadi incaran berkat Allah. Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga menyatakan hal tersebut. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan meleleh ke jubahnya, ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Penulis Mazmur 133 mengawali dengan sebuah pernyataan seperti peribahasa mengenai bergunanya hidup rukun atau solidaritas persaudaraan. Penekanannya ialah pada pola kehidupan Ibrani kuno, di mana anak laki-laki yang sudah menikah beserta anak-anak mereka tetap tinggal bersama dengan orang tua mereka. Prinsipnya digambarkan seperti minyak yang baik, seperti embun. Minyak urapan di atas kepala imam besar melambangkan penabisan, dan semangat kasih atau kerukunan persaudaraan terlihat di atas mereka. Bahkan seperti embun pada tanaman-tanaman melambangkan kesuburan dan pertumbuhan. Rasa persaudaraan rukun atau sejati membangkitkan dan menghidupkan pengabdian kepada Allah. Semangat kerukunan dalam persaudaraan menjadi magnet kuat untuk diberkati. Kita yang hidup rukun atau seia sekata, Bapak Ibu, melakukan kehendak Yesus.
Jadi orang yang hidup rukun melakukan kehendak Yesus. 1 Korintus 1 ayat 10 berkata, tetapi aku menasihati kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Paulus memberikan himbauan agar jemaat Korintus rukun atau erat bersatu. Istilah erat bersatu dipakai Paulus dalam arti penyetelan bagian-bagian dari suatu alat, penataan kembali tulang-tulang manusia yang dilakukan oleh seorang dokter, atau pembetulan jaring. Mari kita lihat Markus 1 ayat 19 berkata, dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya, sedikit lagi dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu, dan juga pembekalan sebuah kapal untuk dipakai dalam suatu perjalanan. Jadi intinya Paulus menghimbau agar jemaat Korintus mengupayakan menata, menyesuaikan diri seperti menata tulang-tulang atau membetulkan atau membereskan jala atau jaring. Artinya ada upaya untuk menata atau menyesuaikan diri untuk tujuan bersatu atau hidup rukun sesuai kehendak Allah. Kita yang hidup rukun sepakat, doanya pasti dikabulkan. Matius 18 ayat 19 berkata, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Ada kuasa yang besar dalam doa bersama bagi kita yang sepakat atau rukun. Alasannya ialah bila mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dengan rukun di dalam iman dan pengabdian kepada Kristus, Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Kehadiran Tuhan akan memberi iman, kekuatan, pengarahan, kasih karunia, penghiburan, dan memberkati. Kita yang hidup rukun atau damai akan mengejar kekudusan sehingga mengalami pertolongan Allah. Ibrani 12 ayat 14 berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Menjadi kudus berarti terpisah dari dosa dan dikhususkan bagi Allah. Orang yang hidup rukun mengejar kekudusan, artinya hidup dekat Allah, menjadi seperti Allah, dan mencari kehadiran, kebenaran, dan persekutuan dengan Allah dengan sepenuh hati. Kekudusan merupakan prioritas Allah bagi para pengikutnya. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kekudusan merupakan maksud Allah bagi umatnya ketika ia merencanakan keselamatan sejak awal. Kekudusan adalah maksud Kristus bagi umatnya ketika ia datang di bumi untuk mengangkat anak-anaknya. Kekudusan merupakan maksud Kristus bagi umatnya saat dia menyerahkan dirinya di kayu salib agar umatnya hidup kudus. Kekudusan merupakan maksud Allah untuk menjadikan kita new man, manusia baru, dan memberikan roh Allah kepada kita. Tanpa kekudusan tidak seorang pun berguna bagi Allah. Tanpa kekudusan tak mungkin kita bisa dekat atau bersekutu dengan Allah. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Umat Allah yang diberkati Tuhan, position blessing, posisi diberkati, menjelaskan 2 hal utama dari seri khotbah yang pertama ini. Pertama, posisi diberkati karena kita sama-sama hidup beriman. Kedua, posisi diberkati karena kita sama-sama hidup rukun. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel. Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya